Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana sudah sarapan di rumah? Sudah. Ya, harus sarapan di rumah agar perutnya tidak kosong ya. Nah, baik. Coba Ibu ingin kalian melihat sekitar kelas kalian, apakah ada yang kotor tidak? Ada sampah tidak? Ya, bagus ya. Nah, siapa yang piket hari ini? Oh iya, Kaila, Saskia ya. Baik, nanti pertahankan ya untuk piket kebersihannya agar kelas yang kalian pakai itu tetap nyaman dan bersih untuk digunakan sebagai belajar menimba ilmu ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu ingin ketua kelas di sini kelas 8H untuk memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Silahkan dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa menurut Tuhan dan percaya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Siap, diri, disalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan duduk kembali. Nah, terima kasih ya Ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Angelina, Bandi, Citra, Jonathan, Febrian, Kaila, Nadila, Natasha, Putri, Silpi, Saskia Ayunita, Saskia Nursada, Siva, Salsa, Hilmi, Muhammad Hilmi, ya, Tri Anjani, Jahra Deswita, ya, baik. Ini 20 orang semuanya udah ya? Udah di hadir ya semuanya? Nah, alhamdulillah mudah-mudahan 20 orang ini tetap nanti untuk hari-hari berikutnya tetap masuk ya. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu sebelum kalian menerima pembelajaran hari ini ya. Yang dikeluarkan hanya pensil saja ya, pensil atau pulpen. Tolong bagikan. Oh, kelebihan. Silakan bagikan. Silakan tulis nama dan kelas ya anak-anak.
Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian. Silahkan ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Kelasnya 8H ya. Kalian kan ini kelas 8. Tulis nama kelas 8H. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Silahkan kumpulkan. Yang di belakang coba kumpulkan langsung ke nanti di depan. Di itu aja. Baik, sekarang kalian keluarkan terlebih dahulu bukunya dulu untuk belajar mulai pembelajaran hari ini. Sudah? Nah, sebelum memulai aktivitas ini, pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya ke kalian, ya. Siapa yang sering berbincang kepada guru atau teman, orang tua kalian, misalnya mengobrol kan ketika dalam sehari-hari itu kalian kan suka mengobrol berbincang. Coba ada siapa yang suka berbincang? Ya, Angel. Saya ingin menceritakan kepada orang tua saya tentang kejadian hari ini. Oh ya, cerita apa Angel? Saya mendapatkan nilai ulangan paling besar, Bu. Oh baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Angel.
nilainya paling besar ya. Ya. Pertahankan ya Angel. Nah, coba tadi kan Angel nih menceritakan ke orang tuanya. Ada lagi nggak yang menceritakan kepada misalnya teman atau guru? Ya, Saskia Yunita. Saya sering bertukar cerita dengan teman mengenai pelajaran yang akan diulang. Oh iya, baik. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan Saskia Yunita. Ya, berarti Saskia Yunita itu sering mengobrol atau berbincang dengan teman-temannya mengenai pelajaran yang akan diulangankan ya. Nah, baik. Nih, dari kedua pendapat teman kalian ini dianalogikan kalian sedang melakukan percakapan sehari-hari ya. Nah, tidak tanpa disadari kalian sudah menyampaikan menyampaikan informasi, teks eksposisi kepada orang tua kalian atau teman kalian atau guru kalian ya. Nah, di sana misalnya ada Angel. Angel itu kan menceritakan kepada orang tuanya berupa apa? Nilai ulangan yang bagus. Berarti fakta ya, kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, kalau misalnya Ayunita, Saskia Ayunita itu apa? Bertukar pendapat ya, berarti berupa pendapat ya, bertukar pikiran. Nah, bertukar pikiran dengan teman atau misalnya yang lain itu apa? Harus ya. Nah, baik. Dari pendapat kedua teman kalian itu mengapa disebut teks eksposisi? Siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Kenapa? Ya, si Pak. Kenapa sih Pak? Oh iya, bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, betul sekali tadi ya. Yang sudah Ibu sampaikan bahwa ada fakta dan pendapat ya, karena teks informasi, teks eksposisi itu ciri-cirinya berupa fakta dan pendapat. Nah, coba masih ingat tidak perbedaan dari fakta dan pendapat itu? Ya, Saskia Nursada. Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi, sedangkan pendapat adalah pernyataan, bisa berupa komentar atau saran. Oh iya, bagus. Terima kasih. Berarti sudah masih ingat ya ingatannya materi mengenai ciri-ciri teks eksposisi, yaitu berupa informasi, berupa fakta atau pendapat. Fakta itu benar-benar terjadi seperti kejadian Angel ya, cerita Angel bahwa benar-benar terjadi mendapatkan nilai paling besar. Untuk pendapat berupa komentar atau saran ya, karena bertukar pikiran ya, Zahra. Nah itu ya. Nah, dari pernyataan kalian ini ada hubungannya materi yang akan kita bahas untuk pembelajaran hari ini ya, yaitu teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Mari kita sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, untuk kompetensi dasar ini ada menelaah isi dan struktur teks eksposisi atau berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca ya. Jadi kalian akan menelaah isi dan struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaannya juga ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, kalian mengidentifikasi teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang dibaca. Ini adalah materi pembelajaran yang akan kalian tempuh hari ini ya. Untuk yang kedua, menentukan teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang dibaca. Yang ketiga, menelaah teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang dibaca. Nah, untuk selanjutnya,
ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menelaah isi dengan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca, dan menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa yang artikel ilmiah populer, lingkungan, hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan aspek lisan dengan tepat disertai dengan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Nah, ini ada sikap kerjasama dan tanggung jawab. Jadi, kalian di dalam pembelajaran hari ini ada dinilai dari sikap kerjasama dan tanggung jawab ya. Untuk selanjutnya, KKM penilaian ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu 75. Jadi, kalian jika nilainya kurang dari 75 ada remedial. Mudah-mudahan kelas 8H ini mencapai semua KKM ya. Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Baik, untuk penilaian tadi sudah Ibu singgung sedikit. Penilaian ini Ibu melihat dari penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan yang ketiga penilaian aspek keterampilan. Nah, itu 3 aspek ya yang Ibu akan nilai dari kalian ya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini tahapan-tahapan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian kan sudah melakukan berdoa, sudah melakukan mengisi tes awal. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan mengamati video teks eksposisi. Yang kedua, kalian akan menerima cakupan materi teks eksposisi. Yang ketiga, kalian akan berkelompok dan mengerjakan tugas LKPD. Yang keempat, kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. Ya, yang terakhir, kalian saling memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok. Paham? Nah, ini adalah tahapan-tahapan belajar nanti yang akan kalian tempuh. Ya. Nah, ini Ibu mempunyai satu video ya. Coba kalian cermati, amati, lihat ya apa isi dari video tersebut ya. Bahkan teknologi dan teknologian terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk menjalankan komunikasi. Ini aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti dokter, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa. Remaja secara psikologis menjelajah dan mencari jati diri, dengan menggunakan asistensi sosial media. Anggapan kata ketika tidak menggunakan sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya beneran di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari dengan curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi ketakutan bagi para pemuda. Hal ini menjadikan para remaja terus hidup dalam hidupnya dan memiliki. Selain itu, smartphone juga berisiko menurunkan daya konsentrasi. Dan saat penelitian yang dilakukan
kalau di sekolah itu, smartphone menjadi karakter yang mampu membuat hubungan, melakukan kegiatan dalam waktu bersamaan, maupun butuh langsung. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan mendapat informasi karena fokus yang tidak berasal dari satu hal ke hal lainnya. Apakah penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik? Kesiapan terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dalam ataupun sekitar kita. Nah, baik. Dari video yang kalian lihat, ya, apa isi video dari yang ditayangkan tersebut? Siapa? Ya, Natasha? Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Natasha. Ya. Nah, ya betul ya. Tadi tuh ada video teks eksposisi mengenai fenomena remaja dan gadget. Ya. Nah, apa dari tayangan tersebut kan itu judulnya ya fenomena remaja dan gadget. Isi dari videonya itu ada yang mau mengungkapkan pendapatnya ya, Bandi? Saya melihat video tersebut Ada kecanduan ya, kecanduan dan cara mengurangi. mengurangi kecanduan gadget. Oh iya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bandi. Ya, cara mengurangi kecanduan gadget. Nah, nih buat kalian untuk mengurangi kecanduan gadget itu ada berapa poin? Ya, 4 poin. Oh iya, baik. Siapa? Mau siapa? Iya, Zahra. Matikan notifikasi aplikasi. Iya, Yang kedua, kita bisa menghapus aplikasi yang buat candu. iya, Yang ketiga, kita bisa menonaktifkan internet. iya. Yang keempat, bisa melakukan hal positif lainnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Zahra dan Rita. Ya, iya, betul sekali ya. Ada cara mengurangi kecanduan gadget ya. Nah, kalian nih, untuk kalian jangan memainkan game online terus ya. Handphone itu dijauhkan kalau misalnya tidak penting-penting amat ya. Nah, supaya tidak kecanduan. Ada apa? Coba di video tersebut apa kalimat yang menunjukkan teks eksposisi tersebut? Ya, Tri Anjani. Di video tersebut ada terdapat dari salah satu penelitian. Karena teks eksposisi itu kan informasi berupa fakta yang benar-benar terjadi. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Tri Anjani ya. Baik sekali ya, bahwa di video tersebut itu teks eksposisi itu ada hasil penelitian dari dokter siapa? Dokter David ya. Karena apa? Isinya penelitiannya itu kenapa? Ya, kenapa coba? Kesulitan menyerap informasi ya. Itu adalah salah satu penelitian dari dokter David. Jadi untuk mengurangi kecanduan ke gadget itu ada berapa? 4 poin ya. Nah, itu adalah teks eksposisi berupa informasi, fakta dan pendapat. Ya, faktanya itu ada salah satu penelitian dari dokter David ya, agar apa untuk mengurangi kecanduan gadget supaya tidak sulit menyerap informasi ya itu. Nah, apalagi kalian nih masih muda ya, jangan kecanduan gadget. Tidak mau kan kalian menjadi sulit menyerap informasi? Tidak. Ya, bagus. Nah, baik. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu poin-poin materinya ya, materi yang akan dijelaskan.
Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga ada struktur teks eksposisi. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini adalah 4 poin yang akan Ibu jelaskan. Lebih jelasnya Ibu akan jelaskan di Salindia ya. Nah, tadi kan ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi itu merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan halayak tentang suatu permasalahan. Ya, tadi ketika video fenomena remaja dan gadget, di sana kan ada permasalahannya mengenai kecanduan gadget. Nah, itu ada cara mengurangi, argumentatifnya ada cara mengurangi kecanduan gadget. Nah, untuk selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, yang pertama, tulisan itu bertujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. Ya, tadi betul tidak? Ya, memberikan informasi. Yang kedua, tulisan itu bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. Ya, tidak bahasa non formal, bukan tidak baku, ini bahasa baku. Dan yang terakhir, umumnya disajikan dengan menggunakan susunan yang logis atau sistematis. Ya. Untuk selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Nah, ini struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama tesis atau pernyataan umum, yang kedua rangkaian argumen. Nah, untuk tesis atau pernyataan umum adalah kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang diangkat di dalam teks itu. Ya, jadi seperti awalan ya, pendahuluan. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis atau pendapat. Pada paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis tesis, ya, itu adalah rangkaian argumennya. Selanjutnya ada yang terakhir ya, penegasan ulang itu adalah perumusan kembali secara ringkas. Biasanya disebut dengan penutup atau simpulan ya. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung, yaitu kalimat rupanya misalnya kata itu menunjukkan masalah yang dibahas pada tesis. Jadi merujuk pada bagian awal paragraf pertama untuk penegasan ulang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, berarti ada berapa struktur? 3. Yang pertama, kedua, ketiga, ya betul ya. Nah, sekarang ada kaidah kebahasannya. Untuk kaidah kebahasan itu, yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas ya. Berarti kata teknis itu adalah kata-kata yang sering muncul. Misalnya, tadi kan fenomena remaja dan gadget. Yang dimunculkan itu pasti ada kata-kata remaja, kata gadget itu sering dimunculkan di dalam video tersebut atau di dalam teks eksposisi tersebut. Yaitu kata teknis, jadi merujuk pada judul ya. Nah, itu. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif atau disebut hubungan kausalitas. Ya, hubungan kausalitas itu adalah kata penghubung. Contohnya seperti jika,
maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibat, sehingga, dan oleh karena itu. Nah, itu adalah kata-kata contoh-contoh dari hubungan kausalitas, ya. Nah, ini ada kata teknis, yang kedua ada kata kausalitas. Nah, untuk selanjutnya ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran, ya. Kata-kata yang dimaksud misalnya memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, atau memperkirakan, menyimpulkan, ya, itu berupa aktivitas yang ada di dalam pikiran, ya. Misalnya memperkirakan, yaitu menggambarkan. Nah, untuk selanjutnya ada kata persuasif. Persuasif itu adalah kata-kata berupa ajakan, ya. Misalnya sebaiknya, hendaklah, ya, perlu, harus, seharusnya. Nah, ini adalah kata persuasif. Nah, di teks eksposisi itu harus menggunakan kata persuasif, ya. Nah, untuk yang terakhir ada kata perujukan. Kata perujukan, ya, ada menurut. Tadi yang dikatakan oleh Tri Anjani, menurut penelitian dari Dr. David ini. Nah, itu berarti menunjukkan ada kata-kata perujukan, ya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti ada berapa? 5. Yang pertama, kedua, ketiga, 4, kelima, ya, bagus, ya. Berarti paham nih kelas 8H? Nah, itu adalah kaidah kebahasaan. Nah, coba siapa yang di sini ada yang menanyakan kembali, misalnya ada materi yang belum paham? Iya, Nanda, apa? Saya akan menanyakan kembali apa itu Hubungan ya, kausalitas? kausalitas. Ya, baik. Terima kasih, Nanda. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Ya, siapa sebelum Ibu jawab nih untuk hubungan kausalitas? Tadi kan udah disebutkan, ya. Coba ada yang mau mengungkapkan pendapatnya apa itu kausalitas? Ya, Siva. Jadi hubungan kausalitas itu merupakan kata penghubung, misalnya jika, sebab, karena, dan lain-lain. Ya. Bagus, terima kasih untuk Siva, tepuk tangan. Nah, ini ya tadi ada kausalitas. Kausalitas itu adalah berupa kata penghubung, ya, seperti jika, mereka, ya, Nanda. Nah, itu yang dikatakan oleh Siva, betul, ya. Ini ada, nah, ini kausalitas. Jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dan dengan demikian. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran kelompok. Nah, ini Ibu punya gulungan kertas, ya. Untuk pembelajaran kelompoknya, ini ada dibagi 4 kelompok, ya. Kalian mengambil terlebih dahulu. Iya, sama-sama.
Satu. Baik, untuk kelompok 1 bergabung dengan nomor 1 itu kan ada angka ya 1 sampai 4. Yang 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan mejanya disatukan saja ya. Untuk kelompok 1 mana? Apa? Mana? Ini di sini aja. Sok. Di sini, silakan. Yang 2. Nih di sini. 3 di sini. Enggak apa-apa. Sok disatuin. Mejanya disatukan. Untuk kelompok 4 di sini. Ini 2, 3, 4. Berapa nanti? 1. Sok. Ayo, ambil itunya. 4 di sana. Tiga di sini. Kamu, Marcel, kelompok berapa? Iya. Tahu di sini nih, yang 4 di sini. Udah. Iya, biar kelihatan. So. Iya. Ini 1, 2, 3, 4. Sok silakan duduk. Kelompok 1, nih ya. Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Tuh, 2. 3, 4. Nah, coba kalian lihat petunjuk kerjanya ya. Lihat terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, ya, lihat terlebih dahulu petunjuk kerjanya untuk nah, ada duduklah dalam kelompoknya masing-masing, sudah kan? Sudah. Yang kedua, diskusikan materi pembelajaran berikut ini dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, menganalisis teks eksposisi. Di sana ada kan pembangunan dan bencana lingkungan berdasarkan strukturnya. Nah, Ibu, di sana kan ada potongan-potongan kertas, ya. Lihat, coba ada potongan-potongan kertas, ya. Nanti kalian tempelkan, ya, susun potongan kertas tersebut di dalam tabel ini, ya. Ada, coba lihat LKPD-nya. Nah, ada ya, ada tabel ini, ya, tabel pembangunan dan bencana lingkungan. Kalian susun menjadi sebuah teks yang utuh. Ada berapa struktur? Berapa struktur? 3. Yang pertama?
Yang kedua? Yang ketiga? Ya, kalian nanti tempelkan saja yang bagian tesis mana, rangkaian argumen mana, ya, dan penegasan ulang yang mana. Paham? Untuk yang kedua adalah menganalisis berdasarkan kaidah kebahasaannya. Ya, kalian menganalisis di tabel yang ada di yang sudah Ibu berikan di sana, ada kan? Yang warna biru kotaknya. Nah, kalian tuliskan mana yang disebut yang pertama kata teknis, ya. Tadi kan sudah dijelaskan materinya kata teknis itu apa. Nah, kalian tunjukkan kalimatnya dan kata mana yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut menunjukkan kata teknis. Di garis bawahi saja, ya. Paham? Ya, waktu mengerjakan 20 menit, ya. Silahkan kerjakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa kasih identitasnya, nama, kelas. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Iya. Sesuai strukturnya, lihat dulu ya, lihat dulu mana yang disebut tesis, rangkaian argumen.
Sampahnya dikumpulkan ya. Ini kan mana lihat nanti ya. Ini, ya, kelompok 2 ya. Mana potongannya lain? Potongan lainnya. Itu tapi itu apa be? Itu itu. Oh, itu. Itu. Iya, nggak apa-apa. Yang ini. Itu ada. Nggak ada. Itu tuh. Kamu. Jarang. Nggak apa-apa. Mamaku soalnya udah panjang.
5 menit lagi ya anak-anak. Yang tiga itu dong. Yang tiga aja. Iya, semua. Semuanya. Udah selesai. Bu, mau ikan lagi bawah kan? Bisa saya ini? Ini ke depan. Bacanya aja, nanti bacanya juga ini satu kalimat aja, satu kalimat. Terus apa gitu? Satu kalimat, satu kalimat. Boleh semua. Atau ini dua. Dua-dua. Nanti pas nyebutnya ini kata teknis ya. Ini ditempelin ya. Ya. yang kedua nggak tahu ini juga sama titik sama ini sama Ini yang mana? Udah?
Iya aja. Agak cara buang sampah ke siapa? Semua bacakan. Biar ya. Apa? Presentasinya dibaca dari Sampai titik doang kan? Kalau banyak 2 kalimat. Ini mau 1 atau 2 biar cepat. Ya. 1 juga boleh. Ya. Iya, dibagi-bagi aja sekarang. Semua. Iya, sekelompok. Kalau majunya pakai masker boleh. Kenapa sih? prosesnya dari bumi sampai Yang titik ini Ngeledekin bapak apa? sampai sini aja lah. Ya. Satu kalimat aja. Iya, satu kalimat. ini beritik Satu kalimat aja. Ya. Ini mah. Satu juga nggak. Ya. satu-satu. Baik, anak-anak sudah selesai ya presentasinya ya. Sudah selesai ya diskusinya. Sekarang adalah presentasi ya. Baik, anak-anak sudah selesai ya diskusinya. Sekarang kalian mempresentasikan. Untuk kelompok pertama, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang struktur pembangunan dan bencana lingkungan. Basisnya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Rangkaian argumen para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah, resapan air, dan pangan air.
Pada dasarnya, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kaidah pembahasan kata tulis 1. Betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. 2. Konjungsi kausalitas kronologis. 1. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Kata kerja mental. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan duduk dulu. Nanti ditanggapinnya pas selesai. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Di sana, Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Struktur bagian tesis, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ada ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Silakan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini kenyataan dari Penegasan ulang. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kaidah pembahasan kata tikus. Betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Konjungsi kausalitas atau kronologis. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Kata kerja mental. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembangunan dan bencana lingkungan. Struktur pertama, hasil tesis. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Struktur kedua, rangkaian argumen. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir ini disebabkan oleh kerusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan
mengabaikan kondisi alam. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah berdampak buruknya kondisi bumi. Ada kebahasaan atau kata teknis. Betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. 2. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini tak jauh dari harapan. 2. Konjungsi kausalitas atau kronologis. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Akhirnya debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Langsung aja. Keempat, tata penunjukan. Menurut tim ahli, pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air, penyebab utamanya banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok terakhir, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi mengenai pembangunan dan bencana lingkungan. Pertama, tesis. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Kedua, rangkaian argumen. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya, konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penegasan ulang, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Kaidah kebasan. 1. Kata teknis. Betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. 2. Konjungsi kausalitas atau kronologi. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Kata kerja mental. 1. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Kata kunjung. 1. Menurut tim ahli pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Kata persuasi. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah menyelesaikan 4 kelompok representasi. Sekarang saling menanggapi ya. Untuk kelompok 1 menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3, kelompok 3 menanggapi kelompok 4, dan kelompok 4 menanggapi kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Menurut kami kelompok 2 sudah benar dan sudah sesuai.
Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi kelompok 3. Menurut kami, kelompok 3 sudah cukup baik dalam penyampaian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Natasha. Silakan untuk kelompok 3. Menurut kami, hasil khusus kelompok 4 sudah sangat baik dan hasilnya juga sudah jauh berbeda. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 4 terakhir menanggapi kelompok 1. Menurut kami, tanggapan kami mengenai kelompok 1 sudah baik dalam menyampaikan materi, dalam mempresentasikannya dan tidak bertele-tele. Ya, baik. Terima kasih. Baik, anak-anak tadi sudah mempresentasikan tanggapan. Ibu lihat dari 4 kelompok semuanya sudah aktif dalam pembelajaran diskusi. Dan dalam presentasinya juga sudah bagus dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, baik, karena pembelajaran kelompok sudah selesai, silahkan kembali seperti duduk yang semula ya. Ya, cepat. Ibu ininya kan? Oh, ini kan ya? Ibu ini buku ini. Untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Gak apa-apa ini. Ya nanti. Udah. Udah. Sok duduk. Duduk yang rapi ya. Silakan duduk yang rapi. Baik, Ibu ingin ada satu orang. Baik anak-anak, ini sudah ya duduknya seperti semula. Ibu ingin ada salah satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran materi hari ini. Siapa? Ya, silahkan Zahra. Ya, itu ya. Jadi kita belajar hari ini ada struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Untuk struktur itu ada 3 struktur ya. Yang pertama tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Untuk yang terakhir kaidah kebahasannya yang pertama kata teknis, yang kedua kata kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Nah, itu adalah materi yang akan kalian sudah tempuh ya. Nah, Ibu menilai dari kalian itu ya 3 aspek penilaian. Nah, sebelumnya Ibu ingin membagikan dulu tes akhir ya. Ini soalnya seperti tadi ya. Kasih nama dan kelas ya. Ya.
Kurang. Itu lebih nggak? Udah. Satu lagi? Udah? Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan tes akhirnya. Untuk buku paketnya silahkan masukkan terlebih dahulu. Masukkan dulu aja. Masukkan dulu aja. Buku paketnya silahkan masukkan terlebih dahulu ya. Silahkan buku paketnya simpan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai ya, silahkan kumpulkan. Ya. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, Ibu menilai kalian itu dari 3 aspek ya. Yang pertama aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan nilai KKM-nya itu 75, mudah-mudahan kelas 8H ini tidak di bawah KKM. Karena kalau di bawah KKM akan mendapatkan remedial. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian akan menyajikan teks eksposisi. Ya, yaitu menulis teks eksposisi. Tadi kan menganalisis, nanti untuk pertemuan selanjutnya yaitu menyajikan teks eksposisi. Nah, baik, berhubung waktunya sudah selesai, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Jumlah, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak.